Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya di vlog Lentera Semesta. Kali ini saya akan menelusuri jalan-jalan yang ada di hutan tengah kota. Kenapa hutan di tengah kota? Ya ini hutannya ada di tengah-tengah kota ya, itu di belakang saya. Nah kelihatan hutannya sedikit. Saya akan menelusuri jalan-jalannya sampai ke hutan itu. Nanti saya akan perlihatkan. Seperti biasa yang menemani saya yaitu si merah ini. Oke. Karena melihat cuacanya kelihatan langit mendung, jadi kita gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja guys, yuk digaskeun. Ini terusannya jalan ini nih bisa langsung ke Purwakarta ya, ke Jonggol bisa ke Purwakarta, dan di perapatannya itu ada yang mau ke Bekasi ada. Nah ini disebutnya sering dipakai jalan alternatif kalau misalnya ada jalanan di jalur puncak tebing yang longsor atau ada gangguan macet, hal-hal yang seperti lainnya, ini sering dipakai jalur ini. Dan jalannya cukup lumayan lebar juga. Ini jalur utama ya, dilalui dengan angkutan umum, dan jalanannya cukup ramai motor, mobil umum, dan angkutan umum juga. Kita jalannya pelan-pelan saja ya. Oke guys, jalannya pelan-pelan biar kita sambil menikmati suasana alam. Walaupun cuaca di langit agak mendung, kayaknya mau turun hujan, tapi mudah-mudahan semoga pas nanti di tengah hutan, di jalanan yang tengah hutan tengah kota itu, kita tidak terjadi turun hujan, tidak terjadi apa-apa, biar kita bisa menyaksikan dan menikmati suasana indahnya alam. Dan ini juga sering ya bis-bis besar, bis-bis masuk itu ke sini karena ini memang jalur tempat wisata. Ini wisata alam, wisata rohani, dan yang ke Taman Bunga Nusantara itu kan ini jalurnya. Jadi jalannya cukup lebar dan sering ini dilalui mobil-mobil besar juga ya, kayak bis ya, kecuali mobil puso gitu, mobil puso kontainer itu jarang, nggak boleh masuk ke jalan ini, soalnya ini jalannya jalan kabupaten yang nggak terlalu besar tapi cukup lumayan lebar gitu. Kalau untuk wisata alam, wisata nasional ini sering gitu, masuk bis-bis. Dan ini jalannya bukan hot mix tapi dicor, makanya ini agak gugurudugan gitu karena motornya. Kata makan ini bannya, ini kan saya pakai ban tubeless, kalau disebutnya itu kalau harus keras, harus terasnya bannya, jadi ada gugurudugan gitu. Nah, pokoknya orang alon-alon nya guys ya, campur-campur lah, gado-gado ke kumaha tuh orang Sunda masuk lesep heureuy. Nah, kayak di depan nanti kita nemu pertigaan. Kalau yang lurus itu terusannya ini nyambung ke daerah apa itu, bisa ke Purwakarta, ke Bekasi, ke Jonggol, ke Bogor gitu. Nah karena kita tujuannya mau ke hutan yang ada di tengah kota, nah jadi kita nanti belok ya, ambil kanan. Nah di depan tuh ada pertigaan. Nah ini nih ada gapuranya nih. Ini kan jalannya cor, kita belok kanan ya, belok kanan. Nah kalau ini hot mix jalannya guys, bagus amat, wah mantap ini. Jalannya memang nggak terlalu lebar ini, tapi nyaman gitu, nggak kayak tadi karena motornya gugurudugan. Kalau ini nggak gugurudugan guys, ini nyaman ya. Udah terasa nih suasana alamnya, suasana keheningan alam, indahnya tuh hutan-hutannya udah kelihatan. Kalau tadi kan panas.
nggak terasa nih sejuknya hutan. Jalannya cukup lumayan bagus ini. Nah kalau ini nggak jarang-jarang ini dilalui dengan mobil-mobil besar itu kayak bis. Itu paling ini yang mau wisata ke sini. Soalnya di depan itu ada tempat wisata yang namanya disebut wisata rohani. Itu Lembah Karmel. Namanya Lembah Karmel. Jadi itu di situ memang ada taman dan ada tempat peribadahannya umat Nasrani, umat Kristen. Ada di situ lengkap, ada tamannya. Tuh. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita lalui lah ke tempat itu ya, yang disebut tempat wisata rohani, yaitu tempat peribadahannya umat Kristiani. Ya kita kan nggak maksud apa-apa, kita cuman pecinta alam, menikmati suasana alam, sejuknya alam. Kalau masalah urusan agamanya ya itu punya hak masing-masing. Kita harus tetap jaga toleransi, kita harus menghormati terhadap keyakinannya masing-masing. Dan ini udaranya cukup lumayan, sejuk, nyaman, jalan-jalannya bersih ya, jalan-jalannya nggak banyak sampah-sampah di pinggir jalan. Ini cukup dirawat juga karena ini memang jalan yang dilalui ke tempat wisata rohani itu. Nah, nanti itu di depan guys ya, yang ada pertigaan ke kanan. Nah itu jalan ke Lembah Karmel, tempat wisata rohani. Nah kita lurus aja dulu, melihat dulu ke hutan-hutan, dan nanti pulangnya kita mampir ke tempat tersebut. Karena dari sini cukup lumayan jauh, kalau dihitung kilometernya nggak tahu beberapa kilometer, mungkin sekitar 3 atau 5 kilometer. Jalanannya sangat bersih banget karena ini dirawat setiap hari kayaknya. Tuh lihat di pinggir-pinggir jalan nggak ada sampah-sampah atau rumput-rumput yang ke jalan. Sangat indah sekali bersih ini. Dan kelihatan di depan tuh ada bukit-bukit kecil, ada perkebunan-perkebunan. Tapi di sini perkebunannya perkebunan pribadi, bukan milik kayak PT perkebunan teh.
Itu ada kebun singkong, kebun ubi, dan ada kebun-kebun sayuran juga itu. Ada pisang. And view-nya mantep banget ya, bukit, gunung, kelihatan indah sekali tuh view-nya. Jalanannya cukup menantang, berkelok-kelok, belok kiri, belok kanan, agak lumayan cukup ekstrim juga sih. Tapi dibandingin ke Naringgul, Ciwidey itu, oh itu mah lebih mantap ekstrimnya. Tapi jalannya cukup lumayan, ini juga sama licin. Bukan licin maksudnya ya, sama bagus lah. Kalau licin mah pasti di Soledad motornya. Tapi kalau ketiban hujan, ini jalan memang licin karena tercampur dengan tanah merah itu. Nah, nanti kita berhenti di sini ya, tapi kita lurus saja dulu melihat view-view di pegunungan ini. Kalau di sini jalannya masih cukup lumayan bagus, hot mix. Tapi gak tahu beberapa kilometer lagi jalan bagusnya seperti ini. Oh, ternyata di depan tuh habis jalan hot mix-nya. Oh, sekarang udah masuk jalanan coran ini. Makanya terasa guys gugurudugannya karena motornya tuh habis jalan hot mix-nya. Kok di depan tuh ada tugu perbatasan apa nih, desa apa kecamatan?
Oh, perbatasan kecamatan. Coba kita lihat dulu di zoom ya. Kecamatan mana ini? Selamat datang di Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur, guys. Indah sekali ya Cianjur. Tuh, kita lihat dulu view-nya. Itu ada pegunungan, bukit-bukit. Kalau ke sebelah situ bukit itu ke daerah Jongol. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Walaupun jalanannya sangat bergerudukan terasanya karena ini jalan coran. Ini udah masuk perkampungan karena banyak rumah-rumah warga di samping jalan. Walaupun kena kameranya nggak diem, nggak cicing gitu ya, sangat goyang-goyang. Tapi biarinlah kita sambil menikmati di perkampungan ini. Ini ada pertigaan, kita coba aja lah belok kanan, ambil jalan utamanya ini. Tapi kayaknya saya nggak bakal langsung menerusin jalan ini. Nanti kita di depan lebih baik belok kanan aja lah, bukan belok kanan, kita balik kanan, balik lagi ke tempat yang jalan hot mix tadi. Dan ini jalanannya saya sudah balik kanan, ini menuju arah balik ke tempat yang saya tadi berangkat. Nanti akan melewati jalanan-jalanan yang kita lalui tadi. Nah, tadi kita mereview di situ. Bentar lagi masuk ke jalan yang hot mix. Ini masih jalan yang gugur-guguran itu ya. Nah, di depan ini ada jalan hot mix. View-nya bagus ya, pegunungan gini.
Nah ini di depan nih pertigaannya, kita masuk aja belok kiri. Kalau yang tadi kan ini udah kelewatan. Suasana alamnya cukup lumayan sejuk ini, indah, adem, nyaman. Nah ini tempatnya. Itu banyak, samping jalan banyak pohon-pohon cemara ya. Nah ini di depan ada gerbang nih, gerbang posnya, dan sebelah kanan itu ada pos satpam. Coba kalau ada satpam kita izin aja dulu, kita laksonin aja lah. Ya Pak, mohon izin. Nah sini lurus jalannya, karena perwis jalannya. Kalau tadi tepat jalan keluar. Kita sambil pelan-pelan aja ya, menikmati suasana keheningan alam. Ini di tempat wisata rohani, sering dikunjungi dan tempat berkunjungnya para umat Kristiani. Dan ini ada gereja yang terbesar, kalau nggak salah dulu itu saya dengarnya gereja terbesar se-Asia Tenggara. Dan di sebelah kiri tadi itu kelihatan ada patung besar ya, katanya itu patung Yesus. Kita keliling-keliling dulu aja di lokasi ini. Kemana nih jalannya? Oh ke sini nih lurusnya. Gak tahu ini tempat apa, sekretariatnya mungkin, kantornya. Udaranya cukup sejuk, nyaman, karena ini adanya memang di hutan pegunungan, di dataran tinggi, jadi sejuk, adem. Kalau untuk bermeditasi, menikmati suasana alam, udara kehutanan, udara sejuk, ademnya di sini memang cocok. Dan ini banyak pohon-pohon cemara. Ya kita keliling-keliling aja dulu. Kalau yang tadi sebelah kanan ke atas itu ada tempat peribadahannya umat Kristen, gereja terbesar itu. Kita kesini aja dulu. Ini tempatnya memang sangat terawat, makanya bersih, sejuk, adem, nggak ada sampah-sampah yang sembarangan membuang. Kita balik lagi ke tempat yang tadi, tapi jalannya ini muter. Nah, itu bangunan apa itu? Oh itu tempat bangunan peristirahatan. Nggak tahu gerejanya, bukan. Dan ini ada warga yang berkunjung ke sini. Dan ini banyak yang berkunjung ke sini, ada yang dari luar kota, luar provinsi, ada juga. Kalau yang daerah-daerah luar provinsi itu udah sering ke sini, karena kalau hari Sabtu atau hari Minggu banyak. Kita berhenti dulu sejenak. Lihat itu sepil. Sangat indah, nyaman, sejuk ya. Suasana alam di sini. Kalau saya nggak ada maksud apa-apa ke sini berkunjung, karena hanya pecinta alam aja. Pengen menikmati suasana alam, udara yang sejuk. Dan kita ke depan lagi guys. Kalau di depan itu tadi saya lihat ada patung ya di pas bundaran tadi. Oh itu patungnya warna putih. Nanti kita sepil kamera patungnya dari depan. Kita maju lagi guys. Nah ini tuh yang disebutnya Lembah Karmel, wisata rohani. Yuk, lapangan parkirnya juga cukup luas ya. Banyak. Nah, kita berhenti dulu di sini. Saya mau review lokasi yang ada di sekitaran ini. Dan ini cukup sepi juga, gak ada orang ya. Saya belum menemukan orang yang keluar, atau mungkin sedang pada di dalam. Oh itu ada orang tuh yang lagi jalan-jalan, yang lagi ada yang duduk merasakan kenikmatan suasana alamnya. Coba kita zoom. Oh itu
patung Yesus Kristus ya. Itu pohonan hias kadaka kalau nggak salah itu ya. Oh iya, pohon kadaka. Kita perlihatkan kameranya ke sini dulu. Dan ini tempat area parkirnya. Kalau masuk ke sini bebas, nggak dikarcis, nggak pakai tiket. Kita asal minta izin aja ke pos jaga yang tadi itu. Oke, gitu aja. Kita balik lagi. Kemana ya arah pulangnya? Nggak ada petunjuk jalan nih. Kayaknya lurus ini nih. Kita lihat dulu lah. Oh, ini lurus bener guys. Guys, di depan sebelah kiri tuh kelihatan ada taman yang sangat indah tuh kayaknya. Saya penasaran, pengen lihat dulu. Kita berhenti dulu di sini ya. Kalau sebelah kanan itu tempat pemakaman umum TPU. Ini yang sebelah kiri nih. Saya penasaran, kita sepil dulu guys, kita lihat nih. Oh, itu ada yang mengembala kambing. Jadi ada kambing yang dikencarkan di sini, diangon biar nggak dipangaritkan, terus makannya di situ langsung. Tuh, kelihatannya indah ya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Coba kita lihat yang sebelah kanannya. Kalau yang sebelah kanan ini tempat pemakaman umum TPU. Apa tuh tulisannya? Kelihatan gak guys? Kita zoom dulu sebentar ya, zoom aja. Oh, tuh Rawa Bungur, Desa Cikanyere, Kecamatan. Udahlah, nggak usah dibaca-baca. Apalagi baca batu nisan satu persatu. Ngapain lah, nggak ada kerjaan, nggak ada guna. Kita gaspol lagi. Yuk, kita menuju arah pulang guys.